Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurrahma dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 18. Di sini saya akan melakukan praktikum perkecambahan pada biji kacang hijau. Bahan-bahannya ada gelas plastik yang sudah dilubangi bawahnya. Yang kedua, biji kacang hijau bisa direndam terlebih dahulu ke dalam air supaya dapat tumbuh dengan cepat. Yang ketiga, kita siapkan tanah. Yang keempat, air. Oke, mari kita tuang tanah ke dalam gelas plastik. Secukupnya ya. Kemudian kita pasang biji kacang hijau ke dalam tanah. Kita pakai 1 gelas, kita pakai 5 biji kacang hijau. Setelah itu, kita bisa tuang air ke dalam gelasnya. Oke, setelah selesai seperti ini, kita bisa menunggu sampai kacang hijaunya tumbuh. Yang pertama, gelas ini saya akan taruh di tempat yang terang. Yang kedua, akan saya taruh di tempat yang gelap. Oke, nantikan ya. Oke, di sini saya akan memulai sesi pembahasan terhadap praktikum perkecambahan pada biji kacang hijau dengan membandingkan perkembangan pada keadaan dan kualitas tanaman kacang hijau. Jika kita menanam kacang hijau di tempat yang terang, hasil akhirnya akan seperti ini. Sedangkan jika kita menanam di tempat yang gelap, hasil akhirnya akan seperti ini. Di sini saya juga sudah membuat laporan tertulis yang berisikan hasil analisis dan juga pembahasan. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Perkembangan pada keadaan dan kualitas tanaman kacang hijau jika kita menanam di tempat yang terang. Hari pertama, tidak ada perubahan signifikan terhadap kacang hijau yang telah ditanam. Hari yang kedua, pertumbuhannya cukup lambat, pada sorenya baru kecambah mulai tumbuh. Hari yang ketiga, sama dengan hari kedua, batang tumbuh sedikit panjang dari sebelumnya. Hari keempat, kecambah atau batang kacang hijau berwarna merah bata dengan bentuk tegak lurus dan berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang di tempat gelap. Hari yang kelima, batang semakin tumbuh, begitu juga dengan daunnya yang semakin melebar berwarna hijau tua. Analisis selanjutnya yaitu di tempat yang gelap. Analisisnya, hari yang pertama tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kacang hijau yang telah ditanam, sama seperti yang di tempat terang. Hari yang kedua, kecambah mulai tumbuh dari setiap kacang terlihat segar dan sehat. Hari yang ketiga, sama dengan hari kedua, hanya saja batang kacang hijau tumbuh lebih panjang dari sebelumnya. Hari keempat, kecambah atau batang kacang hijau berwarna putih dengan bentuk tidak beraturan atau tidak tegak lurus dan berukuran tipis. Hari yang kelima, daun mulai tumbuh dengan warna hijau muda. Dengan analisis tersebut dapat saya simpulkan, jika kita menanam kacang hijau di tempat yang terang, itu hasilnya lebih bagus. Karena meskipun tumbuhnya lambat, tetapi kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau tua, serta memiliki cukup klorofil. Sedangkan jika kita menanam di tempat yang gelap, hasilnya akan kurang sehat dari fisiknya. Akar yang banyak dan lebat. Batang terlihat kurus tidak sehat. Warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau etiolasi.
Saran untuk yang ingin melakukan pengamatan atau percobaan seperti ini harap dilakukan dalam waktu yang cukup lama agar hasilnya lebih jelas dan juga detail dengan melakukan perbandingan tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.